Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Hari ini kita akan membahas tim nasional Indonesia. Kita akan menganalisis perubahan yang ditampilkan Sintayong waktu pertandingan internasional melawan Curaçao 3-2 leg pertama kemarin. Hari apa ya? Hari Jumat apa hari Sabtu itu? Itulah. Ya hari Sabtu tanggal 24 ya. 4 itu. Kita akan lihat ada beberapa perubahan permainan yang ya baguslah itu menjurus ke sesuatu yang cukup bagus dihasilkan oleh pelatih dari Korea itu berani dan ya itu nanti akan kita bahas di edisi kali ini. Jadi begini saudara, timnas kan baru saja main tuh FIFA Match Day, ya itu bagus lah. Kan jadi begini, jadi dari dulu, nah peringkat Indonesia itu nggak pernah naik-naik gitu loh. Jadi dulu pernah peringkat di atas di dekat-dekat 100 lah. Terus kemudian ada kena ban itu kan dari FIFA, kena sanksi, terus otomatis peringkatnya gak ada pertandingan turun. Terus sekarang setelah semuanya normal, ini coba mau lagi di tingkat peringkatnya dikatrol gitu loh. Dikatrol dengan cara ya ikuti agenda FIFA Match Day. Jadi setiap bulan itu normalnya itu setiap bulan itu FIFA itu selalu ada jeda internasional. Nah, jeda internasional itu dipakai untuk FIFA Match Day. Nah, untuk bisa FIFA Match Day ini nggak sembarangan, saudara. Jadi misalnya Indonesia peringkat 150 berapa ya? 155, apa 56 gitu, pokoknya 150-an. Nah, itu dia nggak bisa lawan klub timnas yang peringkatnya 10 besar gitu, nggak bisa. Jadi dia harus ya bisa kalau punya uang datangin Brasil atau datangin, tapi percuma juga gitu loh, kita akan jadi lahan pembantaian gitu, nggak dapat peringkat. Kita yang bisa dilakukan supaya menaikkan peringkat FIFA ya lawan tim-tim yang ya setara selevel gitu loh. Waktu itu kan kita lawan mana, Bangladesh ya, sebelum yang edisi sebelumnya lagi lawan Timur Leste. Ya memang setaranya segitu. Terus sekarang kita nyari yang agak level ya di 100 lah, di peringkat 100-an Curaçao. Nah itu selalu begitu FIFA Match Day. Jadi lawan juga misalnya ini ya, kayak tim yang levelnya di atas, yang peringkat 50 besar, dia mau datang ke Indonesia juga mikir-mikir, cuma dapat duitnya aja, match fee, dia dapat peringkatnya enggak gitu loh. Peringkatnya kalau ngalahin Indonesia ya cuma dapat poinnya sama, tapi kalau Indonesia bisa ngalahin mereka, Indonesia yang naik. Kalau imbang, Indonesia poinnya 6. Nah gitu. Jadi ya pilihannya adalah pada yang seimbang. Nah dulu PSSI itu nggak terlalu peduli sama FIFA Match Day itu, nggak pernah dulu itu zaman sebelumnya itu nggak pernah kepikiran gitu loh untuk gelar FIFA Match Day. Ya, baru akhir-akhir mungkin dua kepengurusan terakhir ya, zaman setelah Pak Edi Rahmayadi sama Pak Irianto ini, Iriawan, itu baru kepikiran untuk ikuti agenda FIFA Match Day. Itu bagus FIFA Match Day, walaupun uji coba itu kita nggak bisa, ya kan, nggak bisa nggak bisa beda sama pertandingan resmi, tapi itu bagus untuk mengukur di mana kekuatan timnas Indonesia itu, di mana level kita itu gimana. Kalau kita kemarin bisa ngalahin Curaçao ya berarti level kita ya segitu. Nah, kalau waktu itu kita lawan Bangladesh itu imbang ya itu ya level kita segitu gitu loh. Pokoknya
level-level itu bagus dan untuk meningkatkan peringkat. Nah, peringkat FIFA itu fungsinya nanti ketika drawing misalnya kita kan mau ikut Piala Asia tuh. Piala Asia 2023. Nah, itu bisa jadi drawing itu kita ditaruh di pot berapa? Pot 1 kan nggak mungkin. Pot 1 kecuali kita tuan rumah. Pot 2 ya paling pot 3 atau pot 4 lah. Pot itu berpengaruh kepada nanti calon lawan gitu loh. Kalau kita bisa di pot 1 ya kita pot unggulan, syaratnya ya tuan rumah atau kita masuk peringkat 1, peringkat atas Asia lah ya kan nggak mungkin. Pot 2 juga nggak mungkin ya. Yang bisa kita lakukan ya kita berusaha untuk mencari pot 3 atau pot 4 gitu. Pot 3 lah, pot 4 itu bawa sendiri non unggulan. Nah itu pot 3 itu dilakukannya lewat FIFA Matchday ini. Jadi agenda resmi tiap bulan itu FIFA ada. Nanti bulan depan ada nggak ya? Harusnya ada. Nah itu bisa kita ngundang lagi tim yang levelnya nggak jauh ya, 100 di bawah 100 atau di atas 100 ya, atau umur 9 peringkat 90-an, peringkat 80-an. Nah gitu loh, atau peringkat 100 berapa gitu. Sebisa mungkin yang di atas kita. Kalau peringkatnya di bawah kita juga percuma, karena kalau kita menang ya poinnya nggak banyak gitu loh. Memang idealnya itu lawan yang lebih tinggi tapi lawan yang lebih tinggi juga belum tentu mau gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, nggak mungkin kita akan uji coba dengan peringkat 50 besar gitu loh. Itu nggak hal yang mustahil gitu, karena musuh juga mikir ya, dia datang ke sini dia cuma dapat duitnya aja, nggak dapat prestasi, nggak dapat peringkat, nggak dapat ya gitu. Jadi itu pentingnya FIFA Matchday. Nah, jadi begini, kemarin kan timnas sudah tanding. Nah, yang menarik dari timnas kemarin itu pertandingan timnas FIFA Matchday bulan ini adalah cara bermainnya, ya. Cara bermain dan pemain yang dipanggil. Jadi begini saudara-saudara, kemarin itu waktu Sintayong itu mengeluarkan daftar susunan pemain yang dipanggil ke timnas, itu kan ada kontroversi lah. Bukan, sebenarnya nggak kontroversi, itu kan menurut netizen itu loh. Netizen Indonesia itu kan maha benar dengan jahat. Sintayong memanggil beberapa pemain yang menurut mereka ada pemain yang jarang dapat kesempatan di klub tapi dipanggil gitu loh. Nah, pada protes, salah satunya Rafli dari Arema kayak itu dia karena ya itu netizen kok, karena itu karena dia adalah mantunya Iwan Budianto, wakil ketua umum. Nah, pada curiga ini pemain titipan gini bla 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 bla. Wah, itulah netizen. Ya, kenapa Sintayong manggil Rafli itu kan striker. Penyerang loh, nomor 9. Penyerang nomor 9. Ya nomor dia berapa, cuma posisi dia adalah posisi nomor 9. Nah, posisi nomor 9 itu adalah yang dicari oleh Sintayong. Dia sudah nyoba banyak pemain, gak ada yang dapat gitu loh. Jadi gak ada salahnya kalau dia memanggil pemain Rafli walaupun di klub cadangan. Tapi kan waktu junior, waktu di pemanggilan sebelumnya kan Rafli juga sudah membuktikan sudah pernah dipanggil. Jadi bukan barang baru gitu loh. Maksud kami komentator gitu. Terus waktu pertandingan kemarin yang pertama terutama itu yang waktu Indonesia menang 3-2 itu. Nah, Sintayong mainin strikernya nomor 9-nya itu siapa tuh? Dimas Derajat. Nah, dan Anda lihat dia bikin 1 assist dan 1 gol. Golnya keren saudara-saudara. Itu gol dari Backheel. Backheel itu nggak mudah loh saudara. Ngegolin Backheel itu. Golin Backheel itu nggak mudah. Dia kayak Cristiano Ronaldo lah itu. Ya, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan juga pernah lah bikin gol kayak gitu. Itu nggak mudah bikin gol. Terus dia bikin assist
asis itu yang gol pertama ya, yang Mark itu dia bikin asis. Nah, artinya apa? Artinya ya Sintayong ini nyari pemain yang nomor 9 gitu loh. Dan itu nggak mudah di Indonesia. Kenapa? Karena semua klub itu pakai striker nomor 9-nya itu, posisi nomor 9 itu pemain asing gitu loh. Kebanyakan pemain asing. Bukan hampir, semuanya pemain asing. Jadi pemain lokal nggak diberi kesempatan. Jadi itu masalah Sintayong, masalah paling besar dia ada di kalau pemain saya, pemain gelandang itu banyak. Itu nggak, Sintayong dia nggak kesulitan penyerang tengah itu. Dia udah mencoba banyak penyerang, mulai dari yang junior itu, yang Irfan Jauhari, terus siapa lagi tuh? Itu Rafli, Dimas Derajat, terus oh ya Ramadan Sananta juga panggil waktu itu dia dikasih kesempatan main 15 menit tarik. Terus banyak lah, Ronaldo Kuateh juga udah dicoba. Terus apa, Spaso. Dia nggak tertarik sama Spaso. Spaso tajam cuma di liga doang. Di level yang lebih tinggi loh ya dia kan udah terbukti itu. Spaso. Nah, itu yang dicari penyerang tengah itu. Dan saya rasa akan ke depan dia akan coba cari terus, walaupun Dimas Derajat tampaknya sudah cukup cukup bagus lah di situ. Cuma pasti dia akan nyari, karena Indonesia itu kesulitan sejak zaman Kurniawan, zaman Bambang Pamungkas itu kita nggak punya lagi pemain nomor 9 itu, strike posisi nomor 9 yang murni. Yang murni ya, yang adanya ya false nine macam-macam itu, sayap jadi tengah, tengah jadi sayap, gitulah. Begini sudah, yang menarik adalah kemarin itu waktu di Matchday itu adalah Sintayong memakai formasi 3 back. Nah, itu yang paling membuat saya tertarik. Dia main dengan 3-4-3. Kenapa itu menarik? Karena 3 back itu sedang tren di Eropa. Kembali sedang tren di Eropa. Sejak sukses Antonio Conte itu, sekarang banyak klub di Eropa, di Inggris, di mana-mana itu dia pakai formasi 3 back. Terus nah, di Indonesia 3 back itu formasi yang dulu pernah populer pada tahun 2000-an awal, akhir-akhir 90-an, 2000-an awal 2000-an itu sempat populer. Semua tim pakai 352 gitu. Modifikasinya 343. Nah, sekarang sudah jarang tim Indonesia itu pakai 3 back, kebanyakan 442 atau yang terbaru 433. Nah, Sintayong ini dia coba kembalikan ke pakem 343. Waktu lawan Curaçao itu di situ ada 3 back itu kan, ada si Rahmat Irianto, dia di back tengahnya. Terus di kirinya ada Elkan Bagot. Di kanannya ada Kapten Fahrudin. Nah, itu hasilnya memang kita kemasukan 2 gol. Tapi yang harus diingat adalah cara bermain anak-anak itu, pemain itu sudah bagus. Dia bisa dengan cepat menerapkan pertahanan itu. Karena di klub mereka jarang. Nah, yang lebih menarik adalah di tengah juga tampil bagus. Di situ di sayap kiri ada fullback tuh 4, kalau 4 back fullback, wingbacknya ada Pratama sama Yakob Sayuri. Terus di tengahnya Mark. Nah, Mark itu udah kelihatan semakin matang dia. Jadi dengan kehadiran Mark, Sintayong tuh udah nggak butuh Evan Dimas lagi, udah nggak butuh Evan Dimas, jadi Mark. Nah, terus Mark berduet sama Ricky Kambuaya di situ. Nah, terus di sayapnya Pratama sama Yakob Sayuri. Nah, Yakob Sayuri ini pemanggilan pertama setelah berapa kali nggak dipanggil gitu loh. Dia terakhir kalau nggak salah di eranya Rizmia kayaknya. Nah, itu bagus 3 back. Gak mudah saudara merubah mindset dari 4 back jadi 3 back, dan itu berhasil
dilakukan oleh untuk sementara. Kita nggak tahu karena Sintayong ini pelatih yang hobi eksperimen. Bisa jadi dia akan bikin lagi 3 back, dia akan kembali lagi ke 4 back. Bisa jadi, itu tergantung. Nah, itu bisa jadi 3 back, bisa jadi kembali lagi 4 back. Soalnya Sintayong penuh dengan eksperimen, tapi bagus. Jadi kalau kita lihat ya, si Dimas Derajat striker, terus kanan kirinya ada Witan Sulaiman, ada Egi, terus ada masuk lagi ada Sadil Ramdhani. Nah, terus kemudian setelah itu pergantian pemain ya biasalah kalau setelah unggul atau pemain unggul pergantian. Tapi intinya adalah saya rasa lumayan tuh 3-4-3 dan kalau Anda lihat mainnya juga lebih bagus. Dalam arti begini, ketika kan pertama itu kan kita ketinggalan tuh. Ketika pertandingan pertama yang di Bandung ya, itu kan kita ketinggalan. Tapi kemudian kita mampu merespon itu, nggak panik gitu loh, nggak panik, terus merespon dengan tenang. Dan golnya juga, gol penyama kedudukan juga lewat skema yang bagus. Satu umpan tek, kasih ke sana umpan. Gol kedua dari Pratama Arhan lewat Fahrudin lewat itunya Pratama. Kemudian gol ketiga ya itu juga bagus. Jadi manuver di sebelah kanan, di kiri pertahanan Curaçao, tarik ke tengah, Maklok dengan cerdik melihat si siapa ya Pratama. Itu khas Indonesia begitu seharusnya. Umpan itu sudah lama nggak terlihat di zamannya Sintayong. Itu bagus saya rasa bagus. Dan itu akan terus berkembang. 3 back atau, dan itu memang gini loh, Sintayong itu pelatih yang selalu menyesuaikan dengan lawan mainnya bagaimana, dia kontra strateginya. Kemarin itu waktu Curaçao itu kan Sintayong dia ngaku sendiri dia buta dengan kekuatan lawan, jadi dia meraba-raba dan hasilnya seperti itu. Dan saya rasa nanti ya itulah Sintayong nanti akan berubah lagi. Formasinya bisa 3 back, bisa 4 back. Itu menarik. Kita akan lihat cara mainnya dia di pertandingan berikutnya. Ya, begitulah tadi saudara-saudara. Kita sudah membahas banyak hal. Kita sudah membahas timnas. Khususnya timnas kita udah bahas apalagi FIFA Matchday ya, FIFA Matchday itu penting. Terus bagaimana cara bermain ya, formasi perubahan ya. Dan kita udah banyak ngomong lah, kita udah ngomong panjang lebar. Kalaupun itu salah ya mohon maaf saya. Kalau benar ya memang itu kebenaran ya. Saya rasa udah cukup ya kita bicara hari ini. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain. Kalau ada salah-salah ya harap dimaklumi. Namanya juga komentator gadungan ya. Komentator yang gadungan. Baiklah saudara-saudara, kita sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan ikuti juga Instagram Komentator Gadungan, juga Facebook Instagram Gadungan. Oke, sampai jumpa lagi. Salam olahraga merdeka.